Nabi melakukan setelah penaklukan kota Mekah, Nabi melakukan perang Hunain. Setelah perang Hunain, maka Nabi mengambil umroh, mikotnya itu di Ji'ranah. Nah ini tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8. Satu lagi kapan? Satu lagi Nabi umroh tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke berapa? 10 Hijriah. Umroh dan haji wada. Jadi Nabi umrohnya 4 kali, hajinya berapa? 1 kali. Ingat ya Bapak Ibu ya. Nabi berapa kali umroh? 4 kali. Hajinya berapa kali? 1 kali. Umroh yang pertama tahun ke berapa? Ke-6. Umroh yang kedua? Ke-7. Umroh yang ketiga? Ke-8. Umroh yang keempat? 9. Tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-11 Nabi wafat. Tahun ke-11 Hijriah Nabi wafat. Nah makanya Nabi hanya melakukan ibadah haji sekali, ibadah umroh 4 kali. Ibadah umroh adalah ibadah yang sangat istimewa. Watimul hajja wal umrata lillah. Nah, kita harus menunaikan ibadah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Maka sekarang kita yang sudah memakai pakaian ihram, baju berwarna putih, Bapak Ibu, bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Mungkin ini kita hidup satu kamar ya, satu atap, satu piring di hotel. Terkadang ada yang saling tidak sapa menyapa. Mungkin hanya salah paham. Yang satu megang kunci masih di masjid, yang satu sudah balik ke kamar. Hati tak enak, akhirnya tak mau cakap, akhirnya di kota Mekah ingin kamarnya dipindah. Udah Ustaz, saya nggak mau satu kamar sama dia lagi. Tolong pindahkan saya di kota Mekah. Nah ini kita ini satu perahu, sama-sama kita satu nahkoda untuk melakukan ibadah umrah. Makanya kekompakan harus diutamakan, tidak boleh egois. Mungkin diantara kita ada yang sudah pernah melakukan ibadah umrah, tapi di sini kita tidak boleh egois ya Bapak Ibu ya. Harus mendahulukan kekompakan dan ukhuwah Islamiyah. Kita merojaah, mengulang tentang manasik umrah. Nah ya, di dalam ibadah umroh ada namanya rukun, ada yang namanya wajib. Ya, kalau rukun ini nggak bisa ditinggalkan. Kalau misalkan Bapak nggak ngambil mikot ya Bapak nggak umroh. Nah ini rukun. Rukun tidak bisa ditinggalkan. Kalau wajib ditinggalkan maka dia wajib membayar dam. Dan kalau disengaja dia berdosa ya, bisa berdosa. Nah, rukun umroh ada berapa? Ada 4. Dalam mazhab Syafi'i ada 5. Yang pertama itu berihram. Yang kedua kita tawaf. Yang ketiga kita sa'i. Yang keempat kita tahallul. Nah, dalam mazhab Syafi'i menambahkan yang kelima at-tartib bainal arkan. Ya ini harus teratur. Nggak boleh Bapak sekarang motong rambut dulu, baru ngambil mikot, baru tawaf, baru sa'i. Tidak boleh. Harus sesuai dengan urutan. Yang pertama niat ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, dan yang kelima tertib. Wajib umroh apa? Wajib umroh ada 2. Yang pertama, dia wajib mengambil niat ihramnya di miqat. Yang pertama. Yang kedua, dia harus meninggalkan hal-hal yang terlarang di dalam ibadah umrah. Ketika memakai ihram, maka sesuatu yang sebelumnya itu halal menjadi haram. Itu ya. Nah, kita ingatkan ini buat ketika kita ingin mengambil miqat. Tadi sudah pada mandi belum? Sudah kan? Sudah pada mandi. Masih ada wudhu? Masih. Kalau yang tidak ada wudhu, nanti kita ambil wudhu di masjid. Nanti kita di sana sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid boleh. Kemudian mau sholat obat boleh. Berdoa. Nanti kita niat sama-sama di dalam bus, ya. Niatnya sama-sama di dalam bus nanti. Nah ini. Kemudian Bapak Ibu, ada larangan-larangan yang harus kita jauhin. Yang mana larangan ini tidak semuanya harus menyembelih unta. Yang menyembelih unta hanya 1,
Kalau bapak ibu suami istri sudah ngambil ihram, kemudian tinggal satu kamar dan melakukan hubungan, maka di sini umrohnya batal. Umrohnya apa? Batal. Umrohnya batal, tapi harus menyelesaikan ibadah umrohnya. Umrohnya batal, harus menyelesaikan ibadah umrohnya. Kemudian harus menyembelih unta, ya, harus menyembelih unta, dan tahun depan wajib mengqadha, mengulang lagi ibadah umrohnya. Nah ini yang motong unta hanya satu, yaitu hubungan suami istri ketika dia sedang berihram. Adapun kayak sabun, pakai sabun ya, wangi-wangian lah, pokoknya wangi-wangian. Kemudian apa, jangan garuk-garuk kepala gitu ya, atau suka menyisiri rambut, atau yang ada jenggotnya suka disisir, itu bisa rontok, atau gigitin kuku. Nah ini kalau dia tidak sengaja, dia tidak berdosa. Tapi kalau dia disengaja dan tahu hukumnya, dan dia berdosa dan wajib bayar fidyah. Fidyahnya apa? Apa damnya bayarnya? Yang pertama, ini ada 3 pilihan ya. Yang pertama menyembelih kambing di Mekah. Yang kedua memberi makan 6 orang miskin, yaitu 1 orang 1,5 kilo. Berarti kalau ada 6 orang berapa? 9 kilo, iya kan? 9 kilo. Atau yang ketiga puasa 3 hari. Nah, puasa ini boleh di Indonesia, tapi untuk ngasih makan orang miskin dan menyembelih hewan harus di kota Mekah Al-Mukarramah. Nah ini ya. Nah biasanya ini kadang lupa, sudah balik ke hotel langsung sarungan bapak-bapaknya.